Yahoo guys, sekarang jam 2 subuh dan di sini gue bakal kasih tau kalian gimana caranya gue mendapatkan 440.000 viewers dalam waktu 2 minggu ketika gue membuat konten di TikTok. Sebenarnya masih banyak kerjaan yang harus gue urus teman-teman karena sekarang jam 2 subuh. Ya cuman di sini gue tiba-tiba kepikiran untuk kenapa gue nggak buat konten seperti ini. Karena gue yakin banget bakal ngebantu buat teman-teman semua di sini yang masuk ke dalam dunia perkontenan, atau mungkin kalian adalah affiliate di TikTok, atau mungkin kalian adalah seller di TikTok Shop yang harus ngebuat konten tapi views kalian tuh stuck. Jadi di sini gue lumayan ngetesting dan bisa dibilang dalam waktu 2 minggu ini, 2 minggu belakangan ya teman-teman, dimana gue ngetesting akun gue pribadi gimana caranya. Ini kan algoritma TikTok berubah terus ya teman-teman ya. Udah gitu kan sekarang kayak viewers tuh susah banget untuk didapat. Akhirnya gue mencoba dan ternyata responnya cukup positif. Dalam waktu 2 minggu ini gue bisa mendapatkan 400.000 viewers lebih, kenaikannya 50%. Dan yang paling gue suka adalah dalam waktu 2 minggu gue bisa mendapatkan feedback positif dan video gue beberapa jadi sering FYP. Jujur aja gue bukan tipikal yang sering ngeposting video yang viral-viral di TikTok karena menurut gue adalah konten edukasi dan gue juga nggak bisa bahas terlalu banyak, dan juga konten gue terlalu niche market banget dimana gue bahasnya spesifik soal jualan online atau soal TikTok Shop dan sebagainya. Ya jadi secara market itu tidak besar teman-teman. Jujur tidak terlalu besar, tidak sebesar kayak entertainment dan sebagainya. Yes, kalian harus menyetujuinya karena memang tidak banyak yang pengen berbisnis, tidak banyak yang pengen jualan, tidak banyak yang berkecimpung di dalam dunia ini. Lebih banyak orang penikmat yang seru-seru, yang prank dan sebagainya. Jadi nggak bisa disamakan. Cuman gue rasa strategi ini bisa kalian gunakan karena konten apapun, gue rasa ini bisa cukup efektif. Jadi kalian bisa coba. Well teman-teman, jadi cara ini bisa dibilang cukup oke. Kalian boleh tiruin, boleh juga tidak. Karena jujur gue yakin banget teman-teman di sini banyak yang galau kok. Viewers gue nggak naik-naik, kok video gue susah FYP, kayak tembus 1000 viewers itu kayak berat banget, kayak rata-rata ratusan viewers doang, atau mungkin cuma stuck kayak 1000-2000 doang. Kapan nyentuh kayak 10.000, ratusan ribu? But how gitu? So make sure teman-teman untuk like video ini sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian. Gue tunggu sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke guys, thank you udah like. Langsung aja gue bahas mengenai apa sih yang gue lakukan supaya TikTok gue ini bisa naik 50% dan mendapatkan 400.000 viewers dalam waktu 2 minggu. Yang pertama, itu adalah headline teman-teman. Ngerti kan headline? Misalnya seperti ini. Nah, di sini gue memberikan headline teman-teman. Jadi gue memberikan headline khusus di mana supaya orang-orang itu bisa melihat kira-kira apa yang mau gue bahas teman-teman. TikTok itu orang nge-scroll itu cepet banget. 1-3 detik aja itu udah di scroll, dikit-dikit scroll. Kayak menurut mereka kalau udah nggak seru, udah nggak bakal ditonton. Apalagi kalau misalnya lu nggak good looking. Gue harus fair. Kita harus ngomong bahwa TikTok itu akan mendapatkan attention lebih banyak kalau misalnya orang yang good looking. Bahkan kalau yang bener-bener cantik, bener-bener tampan, ganteng, ya itu akan lebih mudah. Jadi at least lu bisa menaruh headline di dalam video lu supaya orang-orang itu bisa melihat, oh lu ngebahas ini. Jadi setidaknya dengan beberapa kalimat dia bisa langsung tertarik untuk nonton video lu. Ya minimal kayak dapat 5 detik, 10 detik, atau bahkan gara-gara headline lu dia bisa nonton sampai habis. Jadi headline itu menurut gua penting banget. Tapi bukan berarti semua video lu tuh harus ada headline. Cuman cara ini cukup works di gua. Jadi kalian boleh coba, boleh juga tidak. Karena ini bebas, gua hanya sharing aja. Nah, selain daripada headline, atau mungkin lu bisa langsung ngomong apa yang mau lu bahas ketika di detik-detik awal, supaya lu bisa mendapatkan attention orang untuk akhirnya, oke, gua memutuskan untuk lanjut nonton dulu. Baru nanti keputusan di akhir lah, gue skip atau enggak untuk kayak 6 detik, 7 detik, 10 detik. Nah, sekarang adalah tugas kalian gimana cara dapat attention-nya, yaitu dengan cara headline atau kalian ngomong untuk di detik-detik awal. Contohnya seperti ini, misalnya headline-nya. Boleh headline atau boleh ngomong di detik-detik awal. Cara gue mendapatkan 400.000 viewers dalam waktu 2 minggu. Ini adalah headline. Atau mungkin ketika kalian klik video ini, itu adalah headline gue di judul. Cuman kalau ini kan edukasi teman-teman, jadi sesuaikan dengan konten kalian juga. Kalian tuh ngebahas soal apa? Karena gue ngebahas soal edukasi, ya headline-nya model-modelannya seperti ini juga. Misalnya kalau misalnya kalian affiliate atau misalnya kalian jualan di TikTok Shop, kalian bisa buat konten seperti ini. Produk ini bisa menghilangkan nyamuk tanpa berbau. Kalian penasaran dengan produknya apa? Gue spill ya. Nah, itu adalah omong-omongan di detik awal atau mungkin di headline yang bisa kalian gunakan. Jadi, ya sekreatif mungkin lah kalian mau buat headline atau ngomongan di detik-detik awal itu seperti apa. Yang kedua, less duration. Kalau menurut gue teman-teman, ketika lo belum mempunyai personal branding yang kuat, lo akan berat banget untuk mendapatkan attention para viewers. Karena orang-orang juga belum tahu lo siapa, dan juga belum banyak yang mengetahui atau belum banyak yang nge-follow lo. Jadi make sure kalian itu bisa bikin video yang less duration. Maksudnya gimana? Video berdurasi pendek, kalau saran dari gue sih, ya 10 detik
15 detik, 20 detik itu masih oke banget. Jadi kalian make sure buat konten yang tidak terlalu panjang. Ya menurut gue normalnya 10-30 detik dulu deh. Lu konsisten di 10-30 detik dulu. Karena warga TikTok itu bener-bener kayak singkat banget nontonnya. Kayak cuma 8 detik di skip, atau mungkin 1-3 detik juga langsung di skip, teman-teman. Jadi ketika lu mendapatkan attention di detik-detik awal, akhirnya dia memutuskan untuk oke, gue nonton atau enggak. Ya make sure video juga jangan terlalu panjang lah, karena gampang boring warga TikTok tuh. Kayak mereka tuh bener-bener kayak gampang banget boring dan gampang banget nge-scrolling, karena ya udah terbentuknya seperti itu, teman-teman. Iya, kok gue tahu apa sih yang mau dibahas cuma 10-30 detik doang. Cuman teman-teman make sure bisa sekreatif mungkin dan bisa sepadat mungkin. Jangan sampai si audiens tersebut yang udah nonton itu bisa nge-skip. Karena lu bikin sepadat mungkin dalam waktu 10-30 detik, bener-bener kayak mantep lah videonya. Jadi lu bisa bikin seagresif mungkin supaya orang itu yang tadinya tidak tertarik jadi tertarik untuk nonton sampai habis. Dan lu bisa ngebuat audiens tersebut tidak berasa nonton konten lama karena menarik. Nah, inilah tugas lu sebagai kreator untuk ngebuat hal-hal tersebut. Capek ya? Ya memang capek dan pusing. Cuma semangat lah. Kalau pusing harus enjoy. Ingat teman-teman, namanya juga dunia konten. Lalu yang ketiga, ini basic banget, konsisten. Karena kedengarannya sangat basic, konsisten. Basic. Cuman kayak ini jauh lebih berat. Konsisten itu bener-bener lawan terberat kita sebagai kreator. Karena jujur aja untuk konsisten itu, wah gila. Karena kita kan nggak selalu bisa mikirin konten. Kita nggak selalu bisa ngelakuin ngeposting video setiap hari. Karena kita ada kerjaan lain pasti. Atau mungkin kita lagi kehilangan ide. Jadi gimana caranya kita untuk konsisten setiap hari untuk upload video. Dan gue nggak akan pernah bosan untuk ingetin kalian. Konsisten itu penting banget. Karena kunci dalam dunia konten itu adalah konsisten, teman-teman. Jadi bisa dibilang dalam 2 minggu belakangan ini gue konsisten untuk upload 2-3 video per hari. Jadi gue bener-bener kayak sehari 2-3 video. Even gue tahu kayaknya gue besok bakal sibuk banget. Gue sampai bikin draft, teman-teman. Gue syuting 8 video dalam 1 hari. Untuk gue apa? Gue posting di kemudian hari. Karena gue tahu nih gue bakal sibuk banget. Jadi gue punya draft at least. Jadi ketika gue sibuk gue masih bisa nge-posting. Yang penting gue konsisten. Karena jujur gue pernah ada bolong nggak ngepost video sehari 2 hari. Viewers gue langsung hancur, teman-teman. Hancur banget. Ini yang gue nggak suka juga dari algoritma TikTok. Dimana kalau lu udah nggak konsisten, kayak lu udah bolong-bolong, algoritmanya atau sistem TikTok tuh akan membaca kalau ya ini nggak bakal dibikin naik lagi akunnya. Atau videonya nggak dinaikin lagi. Kalau lu kembali konsisten, nanti akan balik lagi viewersnya. Jadi kayak, wah gila deh. Kayak lu bermain di TikTok, kayak lu harus dipaksa untuk ngeposting video terus setiap hari. Dan ini emang wajar juga sih dalam dunia konten ya. Cuman ya well memang ada baiknya ya kita selalu aktif supaya followers kita juga bisa melihat. Dan orang-orang juga melihat kayak oke, dia bisa ngeliat kita terus. Dan ngebangun personal branding kita juga. Cuman sometimes lelah ya bun. Tapi mau gimana lagi, teman-teman. Jujur sampai hari ini pun gue berasa bahwa video gue tuh editingnya kurang banget. Ya wajar, karena gue masih banyak kerjaan yang lain, teman-teman. Jadi bukan berarti gue nggak mau editnya jadi super bagus. Jujur gue pengen banget video gue editannya bagus-bagus. Cuman karena gue banyak kerjaan dan gue juga ada hal-hal lain yang harus gue urus, teman-teman. Jadi gue nggak bisa editannya terlalu bagus. Cuman gue make sure untuk ngebuat video yang bener-bener kayak informatif untuk kalian semua. Jadi bukan berarti ketika gue buat konten di TikTok, gue bukan yang gak mau bagus editingnya. Jadi gue memang lagi sibuk aja, teman-teman, dan belum bisa untuk membuat editing yang seperti itu. Apalagi kalau misalnya gue lihat ternyata harus posting 2-3 video per hari. Jujur sih kalau edit 2-3 video per hari dengan editan yang cukup berat, cukup bikin sakit kepala ya. Mungkin nanti ketika gue ada editor, gue akan bisa sih seperti itu. Cuman saat ini gue belum nyaman aja pakai editor. Jadi gue masih edit sendiri semuanya. Jadi teman-teman kalau nonton video YouTube gue, TikTok gue, itu semua gue full edit sendiri, teman-teman. Ya di luar gue ada kerjaan yang lain ya. Makanya sekarang jam 2 subuh gue masih belum tidur dan masih syuting. Dan kemungkinan besar hari ini juga gue akan edit. Well, tapi kalau misalnya kalian itu bisa dan mampu untuk edit video dan kalian bisa memproduksi hasil video yang lebih baik, silahkan, teman-teman. Dan gak ada salahnya juga kalau kalian mau ngeposting video sehari sekali. Kalau misalnya kalian bisa bikin sehari sekali dengan editan yang sangat bagus, dengan konten yang menarik, why not? Viewers tetap bisa besar aja. Cuman kalau misalnya kalian mau 2-3 juga why not? Cuman mungkin ya memang lebih pusing aja, teman-teman. Dalam bermain di TikTok, teman-teman harus mengetahui audience dan behavior warga di TikTok. Kalian harus mengetahui nih, kalian harus memahami algoritma TikTok, kalian harus memahami behavior masyarakat di TikTok seperti apa. Jadi satu sisi, kalian memahami apa yang audience itu suka, masyarakat TikTok itu suka, dan kalian juga memahami algoritma TikTok itu seperti apa. Jadi konten itu bisa naik.
bisa ke boosting. Dan gue bisa bilang, cara ini itu gak akan valid untuk konten-konten yang kontroversial. Kayak mau cari viralnya doang, itu gampang banget teman-teman. Jadi bisa bilang cara ini tuh gak valid untuk yang kontroversial. Dan untuk yang good looking, untuk yang tampan dan cantik itu tidak valid. Karena kalau misal tampan dan cantik, jujur aja itu privilege, dimana akan lebih mudah mendapatkan viewers. Cuman buat kita semua yang tidak good looking, ini akan jadi PR banget. Tapi ya, ngomongin konten tidak cuma soal good looking. Kita menjual konten, kita menjual sesuatu supaya orang mendapatkan something. Jadi nggak soal good looking doang. Dan kalau misalnya lu belum punya personal branding yang kuat, buat personal branding yang kuat sehingga orang-orang jadi tahu lu itu siapa. Mungkin saat ini kalian tidak dikenal siapapun, tapi one day kalian akan membuktikan bahwa kalian akan dikenal dengan konten kalian. Jadi menurut gue kalau misalnya lu belum memiliki satu dari 3 hal yang tadi gue sebutkan, make sure teman-teman harus memiliki minimal salah satunya teman-teman, supaya ya, kalian itu bisa mendapatkan viewers yang lebih baik dan kalian juga bisa pertumbuhan akunnya bisa lebih cepat. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan share teman-teman. Semoga video ini membantu kalian mendapatkan insight baru. Rio Gandhi, peace out.